Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bisa meneruskan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab di buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Ya, kita sudah sampai ya pembahasan di Ad-Darsus Sadis, ya, pelajaran yang ke-6, ya, masih di pelajaran yang ke-6, masih tersisa sekitar 2 halaman, ya. Silakan bisa disiapkan bukunya, dibuka di halaman 44, ya. Di halaman 44, ya. Tinggal sedikit lagi sisa dari pelajaran yang ke-6. Halaman 44. Nah, sudah siap, ya? Nah, baik, kita masuk, ya. Kemarin sudah terakhir adalah latihan yang ke-14. Kita masuk sekarang adalah at-tamrin al-khamisa asyara, ya. Latihan yang ke-15. Nah, latihan yang ke-15. Ta'ammal ma yali, ya. Perhatikanlah yang berikut ini. Nah, silakan bisa dibaca, ya. Bisa dibaca, ikhwan yang ada di studio. Ya, baca aja, dibaca. 5. Iya, jadi di sini ada kata 5 sama dengan, ya, yusawi sama dengan limadha. Jadi 5 artinya apa? 5 kenapa atau mengapa, ya. Bisa mengapa, bisa kenapa. Itu bisa kita menggunakan 5, bisa juga limadha. Jadi dua-duanya artinya sama. Baik 5 maupun limadha ini artinya kenapa atau mengapa. Ya, ini ingin perkenalkan oleh penulis bahwa ada variasi, ya, ketika kita ingin mengatakan kenapa atau mengapa, ya, bisa pakai 5, bisa pakai limadha. Naam. Ya, silakan dibaca lagi. 5 kharajta minal fasli. Naam, tarjim. Kenapa kamu keluar dari kelas? Iya, ya. 5 kharajta minal fasli, ya, kenapa kamu keluar dari kelas, ya. Kharajta, kamu keluar. Kenapa kamu keluar dari kelas? Ya, dijawab. Nah, ini pertanyaan aja, ya. Pertanyaan contohnya, kenapa kamu keluar dari kelas. Kemudian berikutnya baca. Kharajta minal fasli. Iya, kharajta minal fasli artinya apakah kamu keluar dari kelas? Nah, ya, akharajta minal fasli, apakah kamu keluar dari kelas? Dijawab na'am. Ya, na'am, ya. Kemudian tanya lagi, 5 kenapa? Ya, jadi 5 di sini pun artinya kenapa. Jadi kalau mau bertanya singkat menggunakan 5, ya. Kalau mau bertanya secara jelas disebutkan 5 kharajta minal fasli. 5 kharajta minal fasli, kenapa kamu keluar dari kelas? Nah, di sini kalimat ini bisa diurai menjadi 3 baris tadi. Yang pertama tanya dulu, kharajta minal fasli, apakah engkau keluar dari kelas? Dijawab na'am, iya. Nah, ketika dia jawab ditanya lagi 5 kenapa? Nah, begitu. Ya, silakan baca lagi berikutnya. Dibaca aja utuh, ya, sampai selesai. Ya, silakan baca. 5 darabta hadzal waladu. Hadzal walada, ya, maf'ulun bihi. Nah, tarjim. Mengapa kamu memukul anak kecil ini? Iya, terus baca lagi. Adarabta hadzal walada. Apakah kamu memukul anak kecil ini? Naam, 5. Tarjim. Apakah kamu memukul anak kecil ini? Iya. Mengapa? Iya, begitu, ya. 5 darabta hadzal walada, ya, kenapa engkau memukul anak ini? Nah, satu pertanyaan ini bisa diurai menjadi 3 baris tadi.
Adarabta hadzal walada, apakah engkau memukul anak ini? Dijawab na'am, ya. Setelah dijawab ya, tanya lagi, lima, kenapa? Ya, bisa dipahami ya. Ini sekedar bacaan saja, sekedar diberikan wawasan tentang kata lima, ya, di mana lima itu artinya limadha, kenapa atau mengapa. Nah, ya, kita langsung lanjut aja di latihan berikutnya. Ya, di latihan at-tamrin as-sadisa asyar, latihan yang ke-16. Nah, di halaman 45 ya. Disimak di sini perintahnya. Uktubil, ya, uktubil asma'al atiyata, ya, aslinya kan uktub al asma'al atiyata. Nah, kalau mau dibaca sambung, uktubil asma'al atiyata, tulislah isim-isim berikut ini, ya, majruratan wa mansubatan, ya, tulislah isim-isim berikut ini dalam keadaan majrur dan dalam keadaan mansub. Ya, jadi sebelum kita masuk ke latihan, sampaikan kembali bahwa yang namanya isim itu bisa muncul dalam 3 keadaan. Ya, keadaan isim itu ada tiga. Ya, yang pertama apa? Marfu. Yang kedua majrur, yang ketiga mansub. Nah, tanda atau alamat untuk marfu itu adalah dhammah. Ya, ini tanda aslinya ya. Tanda asli untuk marfu adalah dhammah, tanda asli untuk majrur adalah kasrah, dan tanda asli untuk mansub adalah fathah. Ya, ini kenapa Anda sebut tanda asli? Karena nanti ada tanda cabangnya. Ini kita akan bahas itu insyaallah di kemudian hari ini. Sekarang masih tanda asli dulu. Tanda asli untuk marfu itu sekali lagi dhammah, untuk majrur itu kasrah, dan untuk mansub itu fathah. Nah, ini di latihan kita lihat ada isim-isim, ya, di mana yang dituliskan adalah isim yang dalam keadaan marfu. Tugas kita adalah melengkapi majrur dan mansubnya. Ya, lihat di situ di judul kolomnya ada al-marfu'u, terus al-majruru, dan al-mansubu. Iya, al-mansubu. Nah, silakan. Contohnya. Ya. Al-marfu kitabun, al-majruru kitabin, al-mansubu kitaban. Naam, ya, lihat ya. Kitabun, kitabin, kitaban. Nah, itu dalam keadaan marfu, majrur, dan mansub. Ya. Ya, selanjutnya Yang mana sih? langsung ke bawah aja. Al-marfu hamidun, Naam. al-majruru hamidan, Majrur. hamidin, Naam. al-mansubu hamidan. Naam, hamidan. Nah, hamidan ketika penulisannya dia ada tambahan apa? Alif. Alif. Ya, hamidan, alif. Nah, jadi untuk isim yang nakiroh, yang tanpa alif lam, ya, ketika dia dalam keadaan mansub, maka dia ada tambahan alif, ya, kecuali isim itu huruf akhirnya tak marbuto dan hamzah. Selain tak marbuto dan hamzah, ketika dia mansub dan tanpa alif lam, maka dia penulisannya ada tambahan alif. Seperti contohnya di situ kitaban, nah, itu ada tambahan alif. Hamidan, penulisannya ada tambahan alif. Nah, silakan selanjutnya. Al-marfu'u khalidun, al-majruru khalidin, al-mansubu khalidan. Iya, bagus ya. Terus lanjut. Al-marfu'u baitun, Naam. al-majruru baitin, al-mansubu baitan. Iya, terus lanjut. Nah, artinya apa? Rumah. Nah, Al-marfu'u rajulun, al-majruru rajulin, al-mansubu rajulan. ya, artinya apa?
Laki-laki. laki-laki ya. Selanjutnya, nah ini kalau tadi mudzakar, ini muannas atau yang akhirannya tak marbutoh. Nah, contohnya dulu dibaca. Al-marfu'u sayyaratun. Al-majruru sayyaratin. Al-mansubu sayyaratan. Nah, lihat di bagian mansubnya berbeda dengan yang kitaban, ada tambahan penulisannya alif. Nah, di sini enggak ada ya, karena apa? Akhirannya apa? Tak marbutoh. Nah, ya silakan. Al-marfu'u sa'atun. Al-majruru sa'atin. Al-mansubu sa'atan. Nah, bagus. Artinya Jam. jam. Ya, terus lanjut berikutnya. Al-marfu'u makhwatun. Al-majru Al-marfu apa? makhwatun. Mikwatun, apa? Setrika ya, mikwatun. Bukan makwatun, mikwatun. Mimnya kasroh. Al-marfu'u mikhwatun. Al-majruru mikhwatin. Al-mansubu mikhwatan. Nah, lanjut. Al-marfu'u saburatun. Al-majruru saburatin. Al-mansubu Sabu. saburatan. Nah, artinya apa? Papan tulis. Iya, papan tulis. Ya, bagus ya. Selanjutnya. Al-marfu'u mudarisatun. Al-majruru mudarisatin. Al-mansubu mudarisatan. Nah, ya, artinya Guru. guru. Ya, ini bisa mudarrisatun, bisa madrasatun juga bisa ya. Kalau madrasatun sekolah, mudarrisatun guru ya, atau bu guru. Ini kan apa? Guru perempuan. Paham ya? Jadi ini ingin ditekankan kembali tentang istilah-istilah untuk keadaan suatu isim. Ya, sekali lagi, isim dia memiliki 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah marfu dan tandanya adalah dhammah. Tanda yang kedua keadaan yang kedua adalah majrur, tandanya adalah kasrah, dan dan keadaan yang ketiga adalah mansub, yaitu tandanya fathah. Nah, gampang ya insyaallah ya. Ini udah sering kita singgung-singgung sebelum ini, jadi ketika sampai di latihan ini kita sudah paham insyaallah. Ya, kita lanjut ke latihan yang berikutnya, at-tamrin as-sabi'a asyara. Latihan yang ke 17. Nah, yang ke-17, ta'ammal ma yali. Ya, ta'ammal ma yali. Perhatikanlah yang berikut ini. Nah, di sini ya coba baca dulu, nanti Anda terjemahkan ya. Anda jelaskan. Silakan. Hati ya Ahmadu. Naam, hati ya Ahmadu. Apa artinya? Wahai Ahmad. Hati artinya? Memberi. Hati artinya berikan kepadaku. Ya, berikanlah kepadaku. Ya, berikanlah kepadaku atau bawakan kepadaku. Ya, ini kata kerja apa? Fi'il amr. Fi'il amr, perintah ya, menginginkan sesuatu, memerintahkan kepada seseorang untuk membawakan sesuatu. Berikanlah kepadaku, ya, bawakanlah kepadaku. Ya, bisa berikanlah, bisa bawakanlah, bisa datangkanlah kepadaku, begitu ya. Jadi hati ya Ahmadu, berikan kepadaku wahai Ahmad. Naam ya. Nah, ini yang diperintah adalah anta, kamu, laki-laki kamu. Nah, selanjutnya sampingnya atau bawahnya dulu. Hati ya Sa'adu. Su'aidu. Nah, udah sering muncul namanya ya. Iya. Hati ya Su'adu artinya Berikanlah. sama artinya. Berikanlah kepadaku wahai Suhaib. Iya, berikanlah kepadaku wahai Su'ada. Bedanya apa? Hati ya Ahmadu dan hati ya Su'adu. Pertama, kalau yang di atas tuh ketika ya Ahmadu, hati nggak ada iya-nya. Ya, kalau Su'adu, nah Su'adu ini nama perempuan. Ya, anti, ya, anti, ketika yang diperintahkan anti, ya, perempuan, maka ada tambahan ya sukun menjadi hati gitu. Ya, hati berarti yang diperintahkan laki-laki, anta. Kalau hati yang diperintahkan anti.
Anti. Ya seperti kalau yang biasa kan dhahaba yadhabu, idhab. Idhab, pergilah, kata perintah ya, fi'il amr, idhab, pergilah. Nah, ini yang diperintahkan berarti laki-laki, anta satu, ya, pergilah kamu. Nah, kalau yang diperintah misalnya idhab ya Ahmadu. Nah, kalau yang diperintah Su'ad menjadi idhabi ya Su'adu. Ada tambahan apa? Ya, sebenarnya sama. Hati. Bisa dipahami ya? Nah, silakan yang di sampingnya. Nah, ini bentuk jamaknya. Kalau yang diperintahkan kalian. Hatu ya ikhwani. Ya. Ya ikhwanu. Nah, hatu ya. Hatu ya ikhwanu. Artinya apa? Berikanlah padaku wahai saudara-saudara. Iya, artinya sama, hanya saja kalau ini yang diperintahkan antum, kalian, banyak ya, banyak orang ya. Hatu ya ikhwanu, berikanlah kepadaku wahai saudara-saudara ya. Jadi antum. Nah, antum. Nah, terus bawahnya Hatina ya akhwatu. nah. Berikanlah kepadaku wahai saudari-saudari. Iya ya. Kalau ini yang diperintah siapa? Perempuan. Antunna. Nah, antunna. Jadi hatina. Nah, kalau anti kan tadi hati. Nah, ini tinggal tambahin na saja. Jadi hatina gitu ya. Hatina ya akhwatu. Hatina ya akhwatu. Berikanlah kepadaku wahai saudari-saudari. Nah, bisa dipahami? Ya, coba ya anak tes ya, antum bareng-bareng. Yang diperintahkan misalnya Hamid, coba. Hati Ya, bareng-bareng. Hati ya Hamidu. Iya, hati. Ya, artinya pendek. Hati ya Hamidu. Nah, sekarang kalau yang diperintahkan adalah Aisyah. Aisyatu. Nah, coba. Hati ya Aisyatu. Iya ya, hati panjang ya. Hati ya Aisyatu. Nah, sekarang kalau yang diperintah Ahmad wa Hamid wa Khalid ya. Ahmadu wa Hamidun wa Khalidun. Coba. Hatu ya Ahmadu ya Khalidu. Iyanya sekali aja ya. Hatu ya Ahmadu wa gitu. Ya, coba. Hatu ya Ahmadu wa Khalidu wa Hamidu. Hamidu. Nah, ya gitu ya. Sekarang kalau yang perempuan banyak ya, misalnya Aisyatu, Khadijatu, Fatimatu, coba. Hatina ya Aisyatu wa Khadijatu wa Fatimatu. Iya, begitu ya. Paham ya? Yang penting paham. Hati untuk anta, laki-laki. Hati untuk anti, ya, perempuan. Hatu untuk antum. Sedangkan hatina untuk antunna. Naam. Ya, bisa dipahami ya? Nah, insyaallah ya. Selanjutnya at-tamrin ats-tsamin asyara ya. Latihan yang ke-18, lihat perintahnya ini. Uktubil ayatil khamsa al-ula min suratir Rahman wa suratil Hadid wa suratin Naba. Ya. Uktub, tulislah al-ayat al-khamsa ya. Ayat-ayat yang 5 dari yang pertama ya, berarti tulislah 5 ayat pertama dari surat Ar-Rahman dan surat Hadid dan juga surat An-Naba. Ya, ini antum tulis aja ya, tinggal buka Al-Qur'an ya, buka surat Ar-Rahman, tulis 5 ayat pertama. Kemudian buka surat Al-Hadid, tulis 5 ayat pertama, dan buka surat An-Naba, tulis 5 ayat yang pertama. Ini PR mandiri, silakan antum kerjakan sendiri. Jadi diharapkan ikhwan dan akhwat semuanya bisa mengerjakannya, walaupun tidak perlu dikirimkan kepada kami ya, tidak perlu dikirimkan, kita tidak perlu mengecek ya, untuk latihan antum masing-masing mandiri di
di rumah. Ya, silakan bisa dikerjakan nanti ya setelah ini. Yang kita terakhir al-kalimatul jadidatu. Ini terakhir ya dari pelajaran yang ke-6, kata-kata yang baru. Nah, ada apa di situ, coba baca bareng-bareng. Majallatun. Ya, artinya Majalah. ya. Majallatun artinya majalah. Jamaknya Majallatun. iya, ini apa? Jamak muannas salim ya. Majallatun. Nah, tinggal dipanjangkan di huruf sebelum terakhirnya, majallatun. Majalah. Kemudian berikutnya Raqibun. Naam, raqibun. Apa artinya? Penumpang. Ya, penumpang. Raqibun, penumpang. Ya, jamaknya Rukabun. Rukabun. Ini mirip seperti tajirun, tujarun. Raqibun, rukabun. Ya, jamaknya rukabun. Naam. Terus Saqqatun. ya, saqqatun. Ya, saqqatun. Artinya apa? Apartemen. Nah, apartemen. Jamaknya syakokun. Nah, jamaknya syakokun. Syakokun. Nah, selanjutnya Imaratun. iya, apa artinya? Gedung. Nah, artinya gedung atau bangunan ya. Imaratun, gedung atau bangunan. Ya, jamaknya Amairu. ya, amairu yang enggak ada tasdirnya ya. Amairu ya. Imaratun, amairu. Nah, terus selanjutnya Sinun. ya, sinnun artinya Usia. ya, umur atau usia ya, sinnun. Jamaknya asnanun ya, asnanun. Nah, terus selanjutnya Kalimatun. ya, kalimatun. Apa artinya? Kata satu aja, satu ya, kata. Kalimah ya, kalimatun ya, satu kata. Nah, jamaknya kalimatun. Nah, ini kata-kata ya. Kalimah, kata, kalimatun, kata-kata. Jadi kalimah di dalam bahasa Arab itu artinya kata. Nah, bukan kalimat dalam bahasa kita ya. Kalau kalimat dalam bahasa kita itu bahasa Arabnya adalah jumlatun. Jumlatun itu kalimat, sedangkan kalimah itu kata. Ya, kata. Nah, baik, selanjutnya suratun. Apa? Suratun. Apa? Surat ya, surat Ar-Rahman, surat Al-Hadid dan seterusnya. Jamaknya suwarun. Nah, suwarun. Nah, terus jaa. Iya, jaa. Jaa apa artinya? Datang. Nah, jaa artinya datang. Ya, terakhir kawa. Apa? Artinya kawa. Jadi mikwatun apa mikwatun? Mikwatun apa artinya? Setrika. Nah, kalau kawa menyetrika. Ya, kawa kata kerjanya ya. Kawa menyetrika. Nah, alatnya yang buat menyetrika namanya mikwatun. Ya, kawa menyetrika. Nah, kawa yakwi. Ya, fi'il mudhari'nya nanti yakwi ya. Menyetrika. Nah, ya, alhamdulillah ya, kita sudah selesai pelajaran kita di Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6 dari buku Durusul Lugha jilid yang kedua ini. Ya, insyaallah kita pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke Ad-Darsus Sabi, pelajaran yang ke-7 ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan ya, taufik untuk senantiasa bisa melanjutkan pembelajaran kita ini. Ya, demikian saja ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.